Oh, who is she? A misty memory. Pada awal abad ke-19, masyarakat Eropa mengalami perubahan besar. Revolusi Prancis dan revolusi industri membawa dampak sosial. Di tengah situasi ini, seorang pemikir Prancis, Auguste Comte, mulai merumuskan dasar-dasar ilmu baru yang ia sebut sebagai sosiologi. Aku yakin saatnya telah tiba untuk mengembangkan ilmu baru yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Kita membutuhkan metode yang sama dengan digunakan dalam ilmu alam untuk memahami dunia sosial. Tuan, apa yang membuat Anda berpikir bahwa masyarakat bisa dipelajari dengan cara yang sama seperti alam? Masyarakat memiliki hukum-hukum yang dapat dipelajari. Jika kita memahami hukum-hukum ini, kita bisa membangun masyarakat yang lebih teratur dan stabil. Aku menyebut ilmu ini sosiologi. Tapi, bagaimana kita bisa memulainya? Kita harus mulai dengan memahami struktur masyarakat dan bagaimana setiap bagian bekerja bersama-sama. Dari sini, kita bisa merumuskan hukum-hukum sosial yang universal. Sementara itu, di Inggris, Karl Marx menyaksikan ketidakadilan yang dihasilkan oleh revolusi industri. Ia mengembangkan teori yang melihat sejarah sebagai petualangan kelas antara kaum kapitalis dan kaum buruh. Lihatlah buruh-buruh ini, mereka diperas oleh kaum kapitalis yang hanya peduli pada keuntungan. Aku sepakat, Karl. Kapitalisme telah menciptakan kesenjangan yang luar biasa antara yang kaya dan yang miskin. Ini adalah bentuk baru dari perbudakan. Aku yakin perubahan harus datang dari bawah. Kelas pekerja harus bangkit dan merebut kendali atas alat-alat produksi. Revolusi adalah satu-satunya jalan untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Dan teori ini harus kita tulis dan sebarkan ke seluruh dunia. Ini bukan hanya tentang Inggris, tapi tentang nasib seluruh dunia. Pemikiran Marx menjadi salah satu landasan bagi teori-teori sosiologi kritis yang menekankan pentingnya memahami kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Di Prancis, Émile Durkheim mengambil pendekatan berbeda. Ia mencoba memahami bagaimana masyarakat tetap stabil dan terorganisir di tengah perubahan sosial yang cepat. Masyarakat adalah lebih dari sekadar kumpulan individu. Ia adalah organisme yang kompleks di mana setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Aku menyebut ini sebagai solidaritas sosial. Profesor Durkheim, bagaimana solidaritas ini bekerja di masyarakat modern? Masyarakat tradisional, kita memiliki solidaritas mekanik, di mana kesamaan nilai dan keyakinan mengikat kita bersama. Namun di masyarakat modern, solidaritas itu lebih organik, berasal dari diferensiasi kerja dan saling ketergantungan. Apa yang terjadi jika solidaritas ini runtuh? Kita akan menghadapi anomie, di mana norma-norma sosial menjadi tidak jelas dan masyarakat kehilangan arah. Anomie bisa menyebabkan disintegrasi sosial dan inilah yang harus kita hindari. Max Weber, seorang sosiologi Jerman, menawarkan pandangan yang berbeda tentang perkembangan masyarakat. Ia tertarik pada bagaimana rasionalisasi dan birokrasi mempengaruhi kehidupan sosial. Masyarakat modern ditandai oleh rasionalisasi, di mana tindakan manusia semakin diatur oleh aturan-aturan dan logika yang rasional. Namun, ini juga berarti kita semakin terjebak dalam kandang besi birokrasi. Tuan Wibir, mengapa Anda menyebutnya sebagai kandang besi? Karena dalam birokrasi, setiap aspek kehidupan diatur oleh aturan yang kaku dan tanpa emosi. Kita kehilangan kebebasan kita untuk bertindak secara spontan dan manusiawi. Hidup kita menjadi terlalu diatur oleh sistem. Jadi, apakah ini berarti masyarakat modern bergerak ke arah yang salah? Bukan salah atau benar,
Tapi ini adalah kondisi yang harus kita pahami. Rasionalisasi membawa kemajuan, namun juga mengorbankan aspek-aspek lain dari kemanusiaan kita. Sosiologi telah berkembang sejak Comte dan Marx. Sekarang kita menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, perubahan iklim, dan ketidakadilan rasial. Kita perlu mengembangkan teori-teori baru yang bisa menjawab tantangan-tantangan ini. Teori feminis dan postkolonial juga telah membuka mata kita bahwa sosiologi tidak bisa lagi hanya berpusat pada perspektif barat. Kita harus memahami masyarakat dari berbagai sudut pandang yang lebih inklusif. Dan dengan munculnya teknologi baru seperti internet dan media sosial, kita harus meneliti bagaimana teknologi ini mengubah cara kita berinteraksi dan membentuk identitas kita. Sosiologi modern terus berkembang, berusaha memahami dinamika masyarakat di era globalisasi dan digitalisasi, serta merespon tantangan-tantangan baru yang dihadapi umat manusia. Dari Auguste Comte hingga pemikir-pemikir modern, sosiologi telah menjadi ilmu yang berkembang pesat dan terus relevan. Dengan mempelajari masyarakat, kita tidak hanya memahami dunia tempat kita hidup, tetapi juga mencari cara untuk memperbaikinya. Perkembangan sosiologi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran tokoh-tokoh penting yang berkontribusi dalam dunia pendidikan dan kebudayaan. Salah satu tokoh besar yang turut berperan dalam proses ini adalah Ki Hajar Dewantara. Anak-anakku, pendidikan itu hak semua orang. Tidak peduli kaya atau miskin, kita semua punya hak yang sama untuk belajar. Pak Guru, tapi saya sering diejek karena saya anak orang miskin. Mereka bilang saya tidak pantas sekolah di sini. Tidak ada yang tidak pantas untuk belajar, nah. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jangan biarkan kata-kata mereka memadamkan semangatmu. Apa gunanya anak miskin belajar? Mereka hanya akan jadi buruh atau petani. Anakku, justru karena mereka miskin, mereka perlu belajar lebih keras. Pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib. Kita semua harus saling mendukung, bukan meremehkan. Ki Hajar, apa maksudmu mengajarkan pendidikan untuk semua? Ini tidak sesuai dengan aturan pemerintahan kolonial. Pendidikan hanya untuk mereka yang mampu membayarnya. Nyonya, saya percaya pendidikan adalah hak setiap anak. Jika kita hanya memberikan pendidikan kepada mereka yang mampu, kita akan selamanya menjadi bangsa yang terjajah. Saya ingin melihat bangsa ini bangkit dengan pendidikan. Idealisme yang sia-sia. Kau akan dihukum jika terus menentang aturan. Ki Hajar, perjuanganmu menginspirasi banyak orang, termasuk aku. Pendidikan adalah kunci emansipasi, bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Benar, Raden Ajeng. Kita harus membuka pintu sekolah bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau status sosial. Masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda yang berpendidikan. Mari kita bersama-sama mengubah pandangan masyarakat agar mereka melihat pendidikan sebagai hak, bukan sebagai hak istimewa. Setuju. Mari kita terus berjuang demi Indonesia yang lebih baik. Anak-anakku, ingatlah selalu semboyanku. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Kalian adalah masa depan bangsa ini. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan individu dan masyarakat. Gagasannya tentang ing ngersasung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani menggambarkan pentingnya peran pemimpin dalam memberi teladan, bekerja bersama masyarakat, dan memberi kebebasan serta dorongan kepada individu untuk berkembang.
Dengan demikian, melalui pemikiran dan perjuangannya, Ki Hajar Dewantara tidak hanya memberikan sumbangsih dalam bidang pendidikan, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosiologi di Indonesia. Bu, Rina sudah lama sekali tidak pulang. Aku dengar dia sekarang sudah sukses di kota. Iya Pak, tapi kadang saya khawatir. Apakah dia masih ingat kampung halaman kita? Hidup di kota besar itu tidak mudah. Benar, kota besar itu tempat yang penuh dengan kesibukan dan individualisme. Beda dengan kampung kita yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Ayah, ibu, aku rindu sekali dengan kampung ini. Suasananya selalu tenang dan damai. Kami juga rindu padamu, Nak. Bagaimana kehidupan di kota? Kehidupan di kota sangat berbeda ya. Di sana semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Terkadang aku merasa kehilangan rasa kebersamaan yang dulu sering kita rasakan di sini. Itulah bedanya Nak. Di sini, kita masih hidup dalam masyarakat yang disebut paguyuban, di mana hubungan antar warga setiap keluarga besar. Sedangkan di kota, orang lebih hidup dalam patembayan. Hubungan antar individu lebih bersifat praktis dan berdasarkan kepentingan. Rina, kamu kelihatannya rindu dengan kampung halamanmu. Kenapa tidak kembali saja ke sana? Aku memang rindu, tapi aku sudah terbiasa dengan kehidupan di kota ini. Di sini, aku bisa mengembangkan karirku. Namun, ada hal yang selalu aku rindukan dari kampung, seperti rasa kebersamaan dan gotong royong yang sudah hilang di sini. Itulah bedanya kehidupan di kota dan di kampung. Di kota, semua hidup dalam patembayan. Hubungan sosialnya lebih formal dan berdasar kepentingan masing-masing. Sedangkan di kampung, semua masih seperti keluarga, seperti yang kita pelajari di sosiologi. Benar, di kota aku merasa semua orang hidup sendiri-sendiri, walaupun kita saling membutuhkan tetapi tetap ada jarak. Berbeda dengan di kampung, di mana semua orang saling membantu tanpa pamrih. Wah, kampung ini tidak banyak berubah, tapi aku lihat orang-orangnya semakin sedikit. Iya, banyak anak muda yang pindah ke kota mencari pekerjaan. Hanya orang tua seperti kami yang tetap di sini. Pak Budi, Anda sudah lama pindah ke kota. Bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana? Awalnya sulit. Di kota, hubungan antar warga tidak sangat di sini. Tapi kita harus terbiasa karena di kota segalanya lebih tentang transaksi dan kepentingan, bukan lagi soal gotong royong seperti di kampung. Itulah patembayan, Rina. Hidup di kota memang penuh tantangan, tapi kita harus tetap ingat asal-usul kita. Meskipun kita harus beradaptasi, jangan sampai kita melupakan nilai-nilai kebersamaan yang sudah lama kita pegang. Ayah benar, mungkin aku akan mencoba menerapkan nilai-nilai kebersamaan ini di tempat kerjaku. Siapa tahu kita bisa membawa sedikit suasana kampung ke kota.